Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang kedengaran. Padahal belum puasa ini. Ya, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya puji syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana karena limpahan nikmatnya yang begitu banyak kita bisa berkumpul di tempat ini, ya di Cafe 82. Ya, nikmat yang begitu banyak, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, ya, sehingga kita bisa sama-sama hadir, ya, dalam rangka ngopi, ya, ngaji on the warkop, ya, dengan tema yang akan kita bahas adalah panaskan mesinmu, ya, panaskan mesinmu, bulan kebaikan akan tiba, ya, ya, artinya bulan Ramadan akan tiba, ya, tentunya kita harus butuh persiapan, ya, karena ya persiapannya tentunya adalah ilmu, ya, ilmu mengenai Ramadan. Ya, kalau orang mengatakan bahwasanya orang yang paling kuat adalah orang yang memiliki ilmu, makanya ada ini mengatakan barang siapa yang menginginkan dunia maka wajib baginya untuk berilmu, atau barang siapa yang menginginkan akhirat maka wajib baginya untuk berilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka wajib baginya untuk berilmu. Ya, begitu pula, ya, kalau kita bilang tadi bahwasanya orang yang paling kuat adalah orang yang mempunyai pengetahuan atau orang yang berilmu, maka kita harus tahu tentang puasa atau berilmu tentang puasa supaya kita kuat berpuasa, ya. Jadi ya inilah sebelumnya, ya tentunya sebelum kita mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ustadz, terlebih dahulu kita perkenalkan Ustadz, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, yang akhirnya pepatah ini kemudian berubah, ya, dikembangkan, tak kenal maka kenalan, ya, atau tak kenal maka yang lebih keren lagi, tak kenal maka ta'arufan, ya. Jadi ya kita harus kenal dulu ustadznya supaya ya lebih dekat atau lebih gampang kita menerima apa yang akan disampaikan oleh ustadz. Jadi pemateri kita malam ini adalah, saya sebutkan namanya, Ustadz Haji Nurdiansyah Lapinda LC, ya. Kalau kita dengar LC itu biasanya lulusan Timur Tengah, ya. Beliau adalah alumni Universitas Islam Madinah, ya, Universitas Islam Madinah. Kemudian sekarang kegiatan beliau adalah dosen, ya, pengajar di salah satu kampus bahasa Arab di Palu, yaitu Ma'had Tolha bin Ubaidillah. Dan beliau juga merupakan direktur Al-Aziza Travel Haji dan Umroh plus cabang Sulawesi Tengah. Ya, jadi ide sedikit biodata tentang beliau. Ya, mudah-mudahan ya kita sudah kenal, jadi kita bisa lebih fokus untuk mendengar apa yang beliau sampaikan. Ya. Baik, teman-teman sekalian, langsung saja untuk mempersingkat waktu, ya kita persilakan kepada Ustadz Nurdiansyah Lapinda LC untuk menyampaikan sedikit tentang sepatah kata dari beliau, ya, bukan cuma sepatah kata sebenarnya, ya. Pada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulud da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuh alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Tamu Cafe 82, para penikmat kopi yang selalu rindu dengan kopi, tetapi jangan lupa bahwa di sana ada tempat yang harus kita rindukan,
Karena minum kopi di dunia tidak selezat ketika kita minum kopi di akhirat. Tetapi pertanyaannya, mungkinkah kita bisa minum kopi di akhirat? Atau minum jus di akhirat? Cek. Atau apa lagi yang kita inginkan? Jamaah yang dimuliakan Allah, tidak ada kata yang patut untuk kita awali dalam pertemuan kita di malam hari ini selain daripada kita memuji kepada Allah. Karena Allah adalah zat yang berhak untuk dipuji, walaupun ia belum melakukan kebaikan kepada kita. Karena manusia baru akan dipuji, baru akan disanjung kalau ada kebaikannya. Adapun Allah, alhamdulillah, Allah sendiri memuji dirinya. Kalau kita melihat Al-Quran, ketika kita baca surat Al-Fatihah, Allah mengatakan, alhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaannya, siapa yang mengucapkan dan mengajarkan Nabi untuk membaca alhamdulillahi rabbil alamin? Siapa? Allah. Allah. Padahal ucapan itu adalah yang di dalam Al-Quran adalah firman Allah. Allah sendiri memuji dirinya. Allah sendiri yang memuji dirinya. Sedangkan kita manusia terlarang untuk memuji diri sendiri. Ketika ada di antara kita yang suka memuji diri sendiri, ketika ada orang yang meninggal, kira-kira dia senang atau tidak, Pak? Hah? Umpamanya saya adalah montir. Ya. Saya bilang, tidak ada pekerjaan yang saya kerjakan dalam hal memperbaiki mobil melainkan mulus. Apa tanggapan orang kepada saya? Hah? Nambah seboleh enggak orang kaya dibilang. Ya. Kegeeran. Hah? Karena ketika kita memuji diri kita sendiri, itu bukan satu kebaikan, bukan satu nilai plus, tapi berbeda dengan Allah, Rabbul Izzati wal Jalal, Khaliqul al-ardi was samawat, pencipta langit dan bumi, pencipta alam semesta. Ketika dia memuji dirinya sendiri, bahkan menyombongkan atas dirinya, dia memang berhak, yaitu Allah Azza wa Jalla. Peserta tamu undangan yang diundang atau tidak diundang, karena warkop itu adalah tempat undangannya itu tersembunyi, terselip dalam seduhan air panas kopi. Ketika ada orang yang lewat menciumnya, tidak dipanggil, dia datang sendiri. Betul tidak? Ya. Begitu juga rumah makan. Ya. Justru pemilik tempat itu berharap banyak yang singgah walaupun tidak ada undangan resmi. Begitu Ustaz ya? Iya. Ya. Kalau saya tanya yang punya warung kopi nih, kafe ini, ya, kira-kira ada undangan, ya, bahasa Arabnya tufaili, tamu tadi undang, dia mau terima tidak? Ya, mau sekali. Ya. Justru semakin banyak semakin bagus. Ya. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, para sahabat penikmat kopi yang dimuliakan Allah, sambil minum, sambil makan, ya, tidak apa-apa curi-curi dengar, ya, karena biasanya yang dicuri itu lebih nikmat, ya, apalagi kalau memang, ya,
jatuh cinta kepada sesuatu yang dicuri-curi dengar. Bukan cuma curi-curi pandang. Sebagaimana ketika kita ingin menikah, biasanya curi-curi pandang dulu, ya toh? Ya. Ada dia di sana. Calon ibu dari anak-anakku. Atau sebaliknya, calon bapak dari anak-anak. Ya, maka mudah-mudahan kesibukan kita minum kopi, makan roti, ya, tidak akan menghilangkan selera kita untuk mendengarkan apa yang sedang disampaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah, tema kita adalah panaskan mesinmu. Ya, karena bulan Ramadan akan tiba. Mau datang bulan Ramadan. Ibaratnya seperti kendaraan, mobil atau motor, sebelum dipakai harus dicek terlebih dahulu. Dimulai dari ban, mesin, mungkin termasuk rem-remnya, oli-olinya, bahkan mungkin baut-bautnya. Yang naik motor, yang naik mobil, kira-kira kalau ada baut yang tak buka, mau dikasih biar atau dikasih bayar dulu? Coba jawab. Kasih biar saja. Paling tak banting. Pasti sedikit kekurangan dalam mesin kendaraan kita, ya, walaupun itu hanya baut harga 5.000, ya, atau mungkin baut mungkin cuma ada yang 2.000, ya, baut rem, ya, tidak ada di antara pengendara yang mau biarkan itu baut, ya, bukan cuma kendor tapi terlepas. Hadirin sekalian, itu baut kendaraan. Ya, baut itu sepeda, apalagi baut pesawat terbang. Ya, kalau jatuh di kolam bagus. Ya. Tapi kalau jatuh di mana? Ya. Yang pasti biar jatuh di kolam juga tidak ada yang mau jatuh. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau saja kendaraan kita, minimal sepeda, itu kita ingin periksa, kita ingin kuatkan, kita ingin perbaiki, kita akan cek sebelum kita gunakan kendaraan itu. Maka kendaraan untuk kita bisa masuk di bulan Ramadan, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh host kita, bahwa bekal yang pertama dan utama yang harus dilakukan oleh setiap insan, apalagi ingin bertemu dengan kekasih tercinta. Siapa itu, Ustaz? Hah? Siapa itu? Ada aja. Ya. Adakah di antara orang yang tidak punya kekasih? Banyak. Ada. Kasihan deh lu. Kekasih yang kita inginkan dan kita harapkan untuk datang, ya, bahkan saking sayangnya, saking cintanya, sebagian para pecinta itu membuat hadis palsu, membuat cerita palsu. Ya, andaikan mereka tahu itu tentang Ramadan, maka mereka akan berangan-angan kalau Ramadan saja terus, 12 bulan Ramadan. Ramadan berapa kali satu tahun? Hah? Satu kali, Ustaz. Satu kali. Saking hanyutnya dia dalam cintanya, ya, dan itu disengaja oleh para pembuat hadis palsu. Ya, bukan karena ia benci syariat, bukan. Niatnya bagus, cuma caranya tidak betul. Ya, sama juga biasa dengan anak muda itu. Mau dia menikah, tapi dia biasa buat hal-hal yang tidak baik. Ya. Mungkin kasih bocor ban mertuanya. Ya, mentang-mentang dia montir, kemudian dia coba segera untuk perbaiki. Ramadan yang kita cintai, Ramadan yang kita harapkan, butuh bekal, butuh dipanaskan mesinnya. Tetapi memanaskan mesin
tidak mudah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli ala Muhammad. menyatakan bahwa ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu ghaliyah, mahal. Ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu adalah surga. Siapa yang bisa beli surga? Siapa? Ada yang bisa beli surga di sini? Ya. Surga itu Allah ceritakan, nabinya juga ceritakan, arduha ka'ardis samawati wal ard. Ya, kaplingannya seluas langit dan bumi. Insyaallah. Satu orang punya. Ya. Jangankan surga, mau cari kos 3x3 kadang setengah mati. Dan untuk mencari kos yang ukuran sempit itu satu orang punya, itu butuh usaha yang besar. Tetapi ketahuilah, ya, walaupun surga Allah itu arduha ka'ardis samawati wal ard, Allah akan mudahkan kita untuk mendapat surga. Amin. Ya, bahkan berlipat-lipat luas yang akan kita dapatkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mesin kita harus dipanaskan dan tidak boleh dibiarkan. Tetapi ulama kita dalam menyambut tahun yang agung ini, satu hal yang harus bahkan wajib untuk diperbaiki. Ketika dia dibiarkan begitu saja, maka pasti yang lainnya itu tidak akan teratur. Ya, walaupun tampilan muka depan belakang atas bawah itu sudah ya full color, sudah pokoknya warna-warni, kala-kala pelangi, ya, sudah cantik. Karena itu yang diperbaiki pertama adalah niat kita. Mau apa kita di bulan Ramadan? Mau bikin apa kita orang? Ya. Manusia terbagi macam-macam di bulan Ramadan. Ada yang sudah siapkan menu apa yang akan saya makan. Kue kartisala yang model bagaimana? Berapa tingkat dia? Apalagi? Apalagi kue-kue? Jalan kote. Ya. Jalan kote lipatannya itu berapa kali lipat? Yang isi apa ya? Ya, isi apa? Isi keju, coklat, campur telur, atau campur ikan? Sebagian orang sibuk dengan menu. Karena itu yang ia nantikan ketika berbuka, kira-kira menu apa ini hari ini? Besok apa lagi? Ya. Kalau orang terlalu nadoko, besok siapa lagi yang kita orang mau makan? Ya. Karena itu niat kita harus jelas. Karena tamu ini satu kali atau satu tahun, maka tentunya niat kita harus bersih, harus lurus. Ya, bahkan ulama kita menyatakan, ya, ma aslahtu syai'an, ma alajtu syai'an, tidak ada sesuatu yang saya perbaiki, yang saya obati, yang saya servis, asyaddu alayya min niyati, yang lebih sulit saya perbaiki, yang lebih sulit saya hiasi, yang lebih sulit saya luruskan, lebih sulit daripada meluruskan niat. Ya. Contoh, ya, ada menunya kopi di sini. Ya. Dia kasih kemari ini sama apa ini? Apa dia nama dia ini? Iya. Waiters. Dia bawa kemari ini menu kopi latte. Iya. Kopi coklat. Kopiko, kopi ambil sendiri, ya, dan lain-lain. Maka dari sekian menu yang tadinya dia jatuh cinta pada yang pertama, kedua, ketiga, datang menu yang baru berubah lagi. Dan begitulah Ramadan akan terjadi perubahan, dan itu terbukti. Ketika hari pertama dia bergembira, hari kedua dia bergembira. Ya, gembiranya dalam wujud tingkatan ibadahnya itu mantap, ya.
belum tak buka pintu masjid dia sudah antri. Ya. Bahkan pagar masjid belum tak buka dia sudah ada di pagar. Itu pada bulan hari pertama atau 10 pertama. Ketika terjadi pada 10 kedua, 10 terakhir berubah. Kenapa? Karena niatnya ini bermasalah. Ya, mesinnya bermasalah. Ya. Di mana tempatnya niat, teman-teman sekalian? Di mana? Di mana? Atas, tengah, bawah. Tengah, Iya. Disebut dengan qalbu. Ya. Ya. Disebut qalbu litaqallubihi karena dia suka berbolak-balik. Ya. Karena itu yang pertama untuk kita perbaiki ialah perbaiki niat. Yang kedua, Berarti yang pertama niat Ustaz ya? niat. Harus mantap di niat. Ya. Yang kedua, sebagai manusia biasa ya, dan kita ingin menggunakan metode kantoran. Ya. Kita harus mengikuti metode perusahaan dalam beribadah. Apa metode perusahaan? Bikin program. Kira-kira menu kopi ini, kita orang datang kemari, ya, tidak tertulis di situ menu apa, ya, tidak terprogram itu mau minuman apa, makanan apa yang terjadi kira-kira, ya, atau mereka ini yang baju hitam ini cuma duduk diam di kursi bawain HP. Ya, kafe yang tidak punya program. Karena itu kafe yang punya program, ya, belum turun dari mobil kita, ya, dia sudah di depan pintu mobil. Belum masuk di dalam ruangan kita, ya, ada spanduk besar atau mungkin merek apa ini, nama warungnya kafe 82, oh berarti kafe ini tidak mungkin ada nasi kuning di situ. Ya. Oh sudah ada, oh namanya kafe, berarti kalau mau cari kopi di sini. Kalau mau cari ongol-ongol sebelah. Maka dia harus punya program, ya. Dia harus punya menu. Apa menu yang akan ia kerjakan di bulan Ramadan? Ya. Menunya bukan menu biasa, karena ini bulan bonus. Karena kalau ditanya mau diampuni, ya, mau dimasukkan ke dalam surga kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau ya VIP. Mau mana antum? Ya. Kamar yang ada DP kursi, kamar yang ada DP ranjang, kamar cuma tikar atau kamar ada semua. Mau mana? Ada juga kamar tidak pakai pintu. Ya. Tentu dalam urusan dunia orang akan minta ya servisnya bagus. Ya. Maka kita ketika memilih surga, ketika memilih tingkatan tempat kita untuk beristirahat, tentu ya yang penting masuk surga. Tidak, bukan itu yang Nabi ajarkan. Idza sa'altal jannah fas'alul firdausil a'la fa innaha a'lal jannah. Kalau minta surga minta yang paling tinggi. Kalau mau bermimpi, mimpi tinggi-tinggi sama jadi presiden. Ya, walaupun ujung-ujungnya cuma jadi presiden rumah tangga. Ya. Harus ada menu, harus ada konsep, harus ada program yang kita buat, harus ada cita-cita. Saya sebelum datang bulan Ramadan saya mau latihan dulu. Ya, Senin Kamis saya harus sukses Senin Kamis di bulan Sya'ban. Saya harus bisa Yaumul Bid umpamanya. Ya, cuma sudah lewat ya. Sekarang sudah lewat 15 Sya'ban. Malam ke-17 sekarang. Ya. Sekarang 17 ya. Tapi masih ada latihan. Saya mau hari malam pertama khatam 10 juz. Ya. Karena Ramadan adalah bulan Quran. Ramadan adalah bulan Qiyam. Ya, saya habis tarawih di masjid. Ya. Saya mau tarawih ulang di rumah sendiri. Ya, 1 rakaat 5 juz. Ya. Ya. Bikin program. Ya, tidak apa-apa, nak toko bikin program.
Ya, rakus bikin program, walaupun nanti pelaksanaannya 1 rakaat KO. Intinya bahwa kita harus buat program, harus buat planning. Mau apa saya di bulan Ramadan? Ya. Mengapa kita dari Ramadan ke Ramadan yang lain, ya, hampir tidak berubah? Ya. Kalaupun ada berubah sedikit, karena memang tidak terprogram Ramadan kita. Ya. Kenapa tidak ada perubahan? Padahal Ramadan adalah bulan perubahan. Karena tidak punya program. Ya. Karenanya setelah kita memperbaiki niat, kita buatlah program. Tentunya program yang harus kita buat adalah program ibadah. Ya. Untuk memulai program itu, kita ambil program yang standar. Ya. Jangan langsung kaget seperti tadi. 1 rakaat 5 juz. Jangan. Ya. Biar ente cucunya Nabi Muhammad, ya, kalau baru sadar langsung 1 rakaat 5 juz. Teler. Dan tidak ada itu, ya, sejarah ahlu orang-orang soleh ketika dia melaksanakan ibadah baru start, ya, sudah langsung, ya, mengambil seluruh, ya, tenaganya untuk beribadah full. Tidak. Abdullah ibn Amr ibn As adalah salah seorang sahabat yang jago puasa. Ya, hampir-hampir 1 tahun itu cuma beberapa hari saja dia berbuka. Ketika Nabi ketahui bahwa dia memang sering puasa, ya, Nabi mengatakan kepadanya, ya, sayangi dirimu, karena memang sekarang kau masih muda, jaga kau berpuasa, tapi besok kalau sudah tua, ya, jangankan puasa Ramadan, ya, jangankan puasa yang jumlahnya banyak, mungkin puasa Senin Kamis kau tidak akan sanggup. Ya, karena memang baru start sudah ambil, baru curi star sudah langsung. Maka ulama kita, ya, menyatakan seyogyanya seorang ketika melakukan ibadah, ya, mengasah dirinya terlebih dahulu. Panaskan dulu mesin, ya, dengan berbagai cara, dengan sesuai dengan cara-cara masing-masing. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang dalam menentukan program kita tidak punya gambaran. Maka kita butuh orang, ya. Kalau tidak ada ustadz, teman yang soleh atau orang yang sudah punya program, kita jiplak, ya. Kita contohi, kita tiru programnya. Oh, programnya habis sahur ke masjid, ya, menunggu masjid, baca Quran 5 halaman, ya. Kemudian sholat sunat, subuh, baca Quran, tidak tidur pagi, ya. Baca Quran berapa menit, baca-baca buku, ya. Baca kisah-kisah, ya. Membantu orang sekitar, ya. Kemudian beraktivitas positif yang lain, kemudian masuk sholat zuhur. Buat program, ya. Intinya tidak harus semuanya adalah amaliyah ibadah yang Allah perintahkan. Ya. Bahkan kita dianjurkan untuk, ya, melakukan variasi dalam ibadah. Itu yang ketiga. Program yang ketiga atau perbaikan yang ketiga, memvariasikan ibadah kita. Memvariasikan ibadah berarti, ya. Variasikan ibadah. Amaliyah ibadah kita banyak. Ibadah itu jenisnya banyak. Kalau kita bosan mengaji, baca buku. Kalau kita bosan baca buku, pergi keluar, lari-lari, ya, sambil pungut sampah. Apalagi Kota Palu, saya tidak tahu, Sulawesi Tengah, siapa yang tahu sih? Program Paluto atau seluruh Sulawesi Tengah, ya, mau dapat piala Adipura. Bagaimana Pak? Saya di Palu tapi saya tidak tahu DP program. Ya, coba cari tahu lah. Ya. Intinya bahwa kita buat variasi dalam ibadah. Ya. Di malam hari salat tarawih. Ya.
mungkin bosan di masjid ini, pindah lagi masjid sebelah. Ya, tetapi ingat, amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan, walaupun dia bervariasi, maka minimal sedikit ada. Ya, karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan resep dalam beramal. Ya. Sebaik-baik amalan, khairul amal adwamuha wa inqal. Ya. Amalan yang terbaik adalah yang continue, ya, yang bersambung, tidak putus walaupun dia sedikit. Ya. Satu hari satu juz, maka dibagi dia. Ini juga penting, membagi. Ya. Salat 5 waktu itu ada 5 kan? Atau 6? 5. 5. Versi terbaru tiada? Tiada. Tiada. 5. Ya. Satu juz itu 20 halaman. Bagi, ya. Berapa itu? Berarti setiap ba'da sholat itu 4 halaman. 4 halaman. Kali 5 20 kan? Iya. 4 halaman. 2 halaman sebelum sholat, 2 halaman setelah sholat. Dapat. Sholat berikutnya 2 halaman, 2 halaman, 2 halaman, 2 sampai 20. Pas, 1 juz 1 hari. Ya. Setelah dirasa baik, ya bisa kayaknya. Tidak bagus 20, bagus 2, bagus 4. Ya. Bagus 8. Ya. Jadi naik sedikit-sedikit. Ya. Sampai pada malam terakhir, ya. Karena malam terakhir tinggal sisa 10 toh, ya, yang disebut dengan malam momen-momen Lailatul Qadar, ya. Maka kita ambil satu malam 3 juz, Satu malam. ya. Satu malam 3 juz. Satu hari 3 juz, ya. 3 juz, ya. 3 kali 10, 30. Ya. Akhirnya kita bisa khatam Quran berkali-kali. Jemaah bukan Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Quran, saya keluar sedikit. Ada seorang nenek umur 70 tahun, ya. Tidak usah saya bilang orang mana, ya. Nanti kamu orang cari nanti. Ya. Ya. 70 tahun, ya. Dikabarkan bahwa nenek ini bisa menghatamkan, ya. Tidak usah saya bilang 10 kali, lebih dari 1 kali. Nenek laki-laki atau nenek perempuan ini, Ustaz? Yo, kalau di Palu itu nenek itu laki-laki perempuan, ya. Ya, nenek perempuan nenek, laki-laki juga nenek. Ya, nenek perempuan. Nenek perempuan. Ya. Ini susahnya kita orang ini. Ya, sudah dibilang nenek, perempuan lagi. Ya, tidak apa-apa. Itu orang punya bahasa apa urusan? Ya. Ya. Seorang nenek 70 tahun bisa menghatamkan Quran lebih dari sekali. Ya, walaupun dia hatamkan itu sampai 5 kali sebenarnya. Kenapa dia bisa? Karena dia memprogram ibadahnya. Ya. Kita ini semuanya bisa sebenarnya, cuma tidak terprogram. Yang terprogram ialah menu apa dimakan. Ya. Ya, mohon maaf. Ya. Kita program dunia, bukan program akhirat. Ya, karena itu, ya, mari kita luangkan cuma cuma 1 bulan saja kita orang serius. Ya. Walaupun itu tidak bagus, tapi ya, kalau tidak bisa serius dalam 1 bulan, ya lebih bagus daripada tidak pernah serius sama sekali. Ya, mala yudraku kullahu la yudraku jullahu. Apa yang tidak bisa didapatkan secara keseluruhan, paling tidak ya sebagiannya kita bisa dapatkan. Jamaah Allah, sisa 2 yang saya sebutkan, sebenarnya ada 8 lagi, semua saya ringkas. Ya, saya pilih saja yang terbaik. Setelah kita yang ketiga, dia variasikan, pilih amal ibadah yang besar pahalanya. Ya. Pilih amalan ibadah yang besar ganjarannya, pahalanya. Ya. 1, amalan ibadah yang besar ganjarannya adalah iftarus shaim. Ya. Memberi buka orang. Apa standarnya memberi buka orang? 1 biji kurma cukup. Masya Allah. 1 biji kurma cukup. Ya. Tapi supaya tidak kedahuluan orang lain, kita menjadi pemburu. Tahu pemburu? Siapa yang sudah pernah umroh?
di bulan Ramadan, ya, jika Anda melihat pemandangan di bulan Ramadan, masuk Masjidil Haram, masuk Masjid Nabawi, ya, ketika dekat buka puasa, kita itu ditarik-tarik, ya. Begitu Ustaz. Dipaksa kita orang untuk duduk di, ya, apa ini? Sufrahnya, dia tempat dia suguhkan itu makanan. Hidangannya ya. Dipaksa, ditarik, bahkan baku rebut. Ya. Bahkan pernah itu saya lihat, ya, itu jamaah haji Indonesia, ya, tangan kiri tangan kanan, mau kemana ini? Ya. Saking seperti itu orang, ya. Padahal, ya, cuma untuk apa? Cuma pergi makan ini. Ya. Cuma panggil pergi makan, ya. Baku tarik orang. Ya. Karena mereka sadari bahwa, ya, memberikan buka orang puasa, maka secara otomatis kalau pas-pas orang yang makan, ya, makanannya kita ini, ya, biar cuma 1 biji kurma atau satu dos mie ayam, ya, ya, 1 dos kopi atau apa ya, ya. Maka, ya, andaikan orang yang berbuka ini telah khatam 30 juz dalam 1 hari, maka secara otomatis amalan ibadah yang dilakukan orang ini, ya, taruhlah dia sudah khatam 30 juz 1 hari itu, masuk ke kantong kita tanpa mengurangi pahalanya. Ya. Padahal kita orang, ya, habis subuh tidur, sholat bangun tidur lagi, ya. Sholat asar lagi tidur lagi sedikit, kemudian pergi ketemu dengan orang yang mau ke masjid, pas-pas ini orang yang khatam 30 juz. 1 hari tak tidur, tiba-tiba ketemu dengan orang soleh, kita berikan buka puasa, akhirnya alhamdulillah, ya, dapat pahala 30 juz, padahal tadi pagi sudah tidur. Apalagi kalau dia beraktivitas ibadah. Ya. Tapi itu bukan contoh yang baik sebenarnya. Cuma ini saya jadikan sebagai contoh, itu, ya, ukuran minimal. Andaikan kita sehari tidak punya amaliyah Ramadan, ya, cuma puasa, sholat, tapi itu yang kita bisa lakukan, itu sudah luar biasa. Itu yang pertama, ya, yang pertama. Yang kedua, amalan yang berlipat ganda ialah, ya, dan ini jarang disebutkan, ya, menjadi panitia puasa. Menjadi panitia puasa. Ada panitia puasa Ustaz ya? Hah? Ada panitia puasa. Ada panitia puasa. Ya, siapkan kelas, sapu. Hah? Itu panitia puasa itu. Ya, walaupun kepanitiaannya ini tidak terstruktur. Apa dalilnya Ustaz? Man dalla ala khairin falahu ajru mithlu fa'ilihi. Umum dalilnya. Ya, siapa yang menunjukkan kebaikan? Ya. Kita terjemahkan umum. Siapa yang menyapu masjid? Menyapu masjid kebaikan atau keburukan? Hah? Kebaikan. Kebaikan. Ada yang datang lagi bab spoit-spoit supaya harum masjid. Ya, ada lagi yang mau antarkan mushaf supaya dia baca. Memilih amalan yang terbaik. Ya, baru 1 ya? Ya, baru 2. Baru 2. Ya. Sudah 4. Di antara amalan tersebut, ya, dan ini memang harus rebutan. Ya, amalan yang memang jarang orang berlomba-lomba. Tapi sebenarnya amalan yang diperintahkan orang untuk berlomba-lomba. Ya. Kira-kira kita mau yang kuat atau yang melemah? Antum mau pilih yang kuat atau yang lemah? Hah? Antum mau pilih amalan yang banyak pahalanya atau sedikit? Hah? Berapa orang yang baku lomba jadi azan? Berapa orang? Jarang yang baku lomba. Bahkan jarang orang yang mau baku gulat untuk baku ambil mikit. Yang ada baku tolak Ustaz. Ya. Yang ada saling Baku dorong. ya. Tafadhal. Ya. Ya. Coba muazin ketika dia mengundangkan azan, maka setiap orang yang datang itu beribadah secara otomatis
saldonya masuk ke kantong muazin. Kira-kira ada yang mau berlomba setelah ini? Ya, pikir-pikir dulu Ustaz. Suaraku serak-serak becek. Ya. Ya. Itu ya amalan yang ketiga. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Masih banyak amalan yang lain. Seperti zikir. Dan saya mau kasih dua saja. Zikir yang termudah. Ya, zikir yang termudah ialah membaca doa habis makan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadat ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca doa ini ghufira lahu. Cuma baca doa makan dia dapat ampunan. Ya, tapi bukan ini yang saya maksud. Maksud saya ialah ajarkan orang untuk baca doa ini. Ya, ajarkan orang untuk baca doa ini atau doa-doa yang lain. Artinya mengajarkan orang lain. Mengajarkan orang lain. Mengajarkan orang lain. Ya, hadisnya ya hadis tadi, man dalla ala khairin falahu ajru mislu fa'ilihi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kira-kira itu 4 ya yang harus kita perbaiki, yang kita masukkan menjadi sebuah mesin yang harus kita panaskan. Yang pertama apa? Niat. Satu apa? Niat. Luruskan niat, perbaiki niat, ya, perbaharui niat. Ya. Ulang-ulang itu niat. Ya, bukan ulang-ulang dibaca berulang, bukan. Ya. Ketika sudah melakukan amalan, perbaiki niat. Ketika di pertengahan, perbaiki niat. Ketika di mengakhiri amalan, perbaiki niat. Harus lillahi ta'ala. Yang kedua apa tadi? Pilih amal. Ilmui. Ya. Membuat program. Ya, buat program. Ya, sebenarnya ilmui sudah lewat. Ya, kita tidak masukkan itu. Ya, membuat program. Ya, yang ketiga, variasikan. Yang keempat adalah memilih amalan yang ya berlipat ganda atau yang mulia, yang lebih mulia. Ya, saya kira itu 4 poin ya atau 4 inti mesin ya yang harus kita perbaiki, walaupun masih ada hal-hal yang lain yang perlu untuk kita perbaharui, untuk perbaiki agar mesin ya pacu untuk menyelesaikan Ramadan kita itu bisa berjalan lebih baik, lebih cepat ya. Kalau bisa cepat, ngapain kalau lambat? Saya kira itu dari saya. Yang benar datang dari Allah, yang kurang karena waktu juga kurang dan karena kekurangan saya ya. Silakan antum lebihkan sendiri ya, atau paling tidak kita ketemu lagi dalam ya pertemuan yang lain ya. Bisa juga di tempat ini, bisa juga di tempat yang lain, atau kita pakai Zoom saja ya. Tidak usah kemana-mana, pakai Zoom. Saya kira itu dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya.